Selamat siang. Berikut ini kita akan menghitung penelitiannya Pak Muhammad Ali dengan judul pengaruh laba usaha dan total aset terhadap harga saham PT Kowel Development ya. Untuk datanya sudah kita masukkan ke dalam Microsoft Excel, kemudian kita pindahkan ke SPSS ya. Kita buka SPSS-nya. Di dalam SPSS ada namanya variable view dan data view ya. Untuk pertama kali kita masuk ke variable view dulu ya. Kita klik di sini di name ya. X1 enter, X2 enter, kemudian Y enter. Nah, begitu dia enter dia sudah otomatis ke sana. Ya. Nah, berikutnya untuk X1-nya ini kita kasih label tadi X1-nya adalah laba usaha. Laba usaha. Kemudian X2-nya adalah total aset. Y-nya adalah harga saham. Oke. Kemudian untuk measure-nya kita rubah ke scale semua. Measure scale ya. Kemudian untuk role-nya ya. Untuk variabel X input, X input ya. Untuk yang Y dijadikan target karena merupakan variabel dependent. Oke. Selesai untuk variable view. Berikutnya adalah data view yang ini ya. Secara otomatis sudah muncul X1, X2, Y. Nah, tadi kan sudah kita ketik di Excel, tinggal kita tarik saja, copy, kemudian paste langsung ya. Oke, selesai. Kemudian total asetnya kita copy ya, kita pindahkan langsung ke X2. Untuk harga sahamnya juga sama, kita ambil, kita copy, kemudian masukkan ke ya. Nah, selesai untuk menginput data. Berikutnya kita langsung menggunakan analisis regresi linear berganda karena ada dua variabel X, satu variabel Y. Ya, atau istilah lainnya multiple regression. Caranya adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu X1 dan X2 kita masukkan ke independen. X2 juga ke independen. Untuk Y, harga saham masuk ke faktor variabel dependen ya. Metodenya enter, jangan dirubah. Kemudian kita masuk option, use probability of F tetap 0,05, include constant in equation jangan dirubah, exclude case listwise. Kemudian continue, kemudian kita klik statistik, estimate, model fit, descriptive, kemudian Durbin Watson, case wise diagnostic, all case, continue, kemudian masuk ke plots. Karena ini merupakan regresi linear berganda, maka harus langsung ke produce all partial plot. Kemudian continue, oke, selesai, kita tunggu hasilnya output dari SPSS. Ya, kita perbesar dulu. Lagi loading ya. Nah, sudah selesai untuk olah datanya ya. Yang pertama kita lihat adalah R-square. R-square ini merupakan koefisien determinasi 0,868, berarti 86,8% variabel X1 dan X2 punya kontribusi mempengaruhi harga saham sebesar 86,8%. Jadi sisanya itu adalah berapa persen? 13,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain ya. Kemudian kita lihat standar error estimate, angkanya 105,9. Untuk standar error estimate kita bandingkan dengan standar deviasi 225. Berarti kalau di sini kan kalau kita bandingkan SEE-nya, ini SEE ya, standar error estimate ya, dengan standar deviasi ya, SEE-nya lebih kecil ya. Kalau lebih kecil artinya variabel X1 dan X2 ini layak digunakan untuk memprediksi Y ya, berarti penelitiannya bagus ya. Kemudian Durbin Watson-nya ini 2,457 ya, Durbin Watson artinya tidak terjadi autokorelasi ya. Kalau autokorelasi itu hubungan dengan sendirinya. Kemudian berikutnya adalah
Pearson correlation ya. Pearson correlation ini 0,908 0,874 untuk total aset ya, laba usaha 0,908. Artinya bahwa keeratan hubungan antara laba usaha dengan saham ini sebesar 90,8%. Kemudian keeratan hubungan total aset dengan harga saham adalah 87,4%. Ini penelitian dikatakan bagus apabila Pearson korelasinya mendekati angka 1. Nah, ini kan mendekati angka 1 ya. Kemudian di sini kan hasilnya positif. Kalau positif berarti searah. Kalau searah maksudnya kalau laba usahanya naik, maka harga saham juga naik. Kalau total aset naik, maka harga saham juga naik. Kalau misalkan dia negatif, berarti berlawanan arah. Kalau misalkan di sini negatif, laba usaha turun, maka harga saham naik. Atau laba usaha naik, harga saham turun. Nah, itu namanya negatif berlawanan arah. Ya. Kemudian adalah persamaan regresinya seperti apa? Persamaan regresinya adalah kalau ini kan regresi linear berganda ya. Berarti kalau regresi linear berganda Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Nah, sekarang untuk di SPSS ini mana A-nya? A-nya adalah ini konstan. A 116,276 plus B-nya adalah ya ini B untuk X1 laba usaha ya. Ya B1-nya adalah 0,007 X1, oh sorry ini X1 ya. Plus ini berapa? 0,000 X2. Inilah persamaan regresinya ya. Oke, demikian untuk saat ini saya jelaskan. Nanti untuk uji-uji berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Selamat sore.